Diborong Pak Efni Bu Cici hari ini. Nggak apa-apa, diborong semua juga boleh ya Bu Cici. Kalau Efni sekarang saya ikutan. Ya, ini karena kan banyak nggak hadir kemarin tuh, jadi saya belum selesai udah nyampe tempat saya. Nggak nyangka. Udah ke Al-Fajr kita ya. Ayat berapa Ya. Pak In? Sambungannya berarti 16? sambungan kemarin. 15-16. Oh, 15-16. Oke. Ya Pak In. Ya. Sekarang 14 ya. Langsung aja ya dengan ayat 15 Al-Fajr. Terdiri dari dua bagian, ayat 15-nya terdiri dari dua bagian dan 19 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 14, bagian kedua penggalan 15 sampai 19. Sementara surat Al-Fajr ayat 16 terdiri dari dua bagian, 16 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 11, bagian kedua penggalan 12 sampai 16. Bu Indra syukuran iki. Nah iya. Syukuran Bu Indra. Bocor Bu Maryam. Bocor. Penggalan masing-masing ayat ke-15 terdiri dari penggalan pertama fa, penggalan kedua amma, penggalan ketiga al-insanu, penggalan keempat iza, penggalan kelima ha ma, penggalan keenam ibtala, penggalan ketujuh hu, penggalan ke-8 rabbuhu, penggalan ke-9 fa, penggalan ke-10 akrama, penggalan ke-11 hu, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 na'ama, penggalan ke-14 hu, penggalan ke-15 fa, penggalan ke-16 yakulu, penggalan ke-17 rabbi, penggalan ke-18 akrama, penggalan ke-19 ni. Di ini dulu enggak Bu Yun, di verifikasi dulu. Ada nggak yang berbeda? Amal insanu idama. Ibtala. Wa amma insanu idza ma'tala rabbuhu wa akramahu. Akroma itu bukan kata benda ya? Akrama itu kata kerja Bu Ratna. Kerja pola af'ala ya? Pola af'ala. Pola ya. Nah. Rabbi akraman. Oke, lanjut. Kalau saya mungkin beda satu ya, Pak In. Iya, Tapi boleh aja. Karena kalau saya mesatukan izama. Izama. Oh ya. Tapi boleh aja seperti ini, boleh izama. Terpisah. Ya. Oke, kita lanjut dengan uraiannya. Uraian gramatikal dari ayat 15 surat Al-Fajr. Penggalan pertama fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua amma merupakan huruf bermakna artinya adapun. Penggalan ketiga al-insanu bentuknya KBKK tunggal, ciri kata bendanya alif lam di depan, ciri subjek tunggalnya doma. Akar katanya anfisa, annisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insanun, pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 51, seorang manusia. Penggalan keempat, iza, bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan kelima, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang.
Iza ini bisa sebagai huruf syarat nggak? Bisa? Bisa, Ya. bisa. Ada jawab syarat di belakangnya. Ada jawab syaratnya Kak. Oh iya. Jadi Ada langsung fa. aja Ya. ditambahkan sebagai huruf syarat ya. berarti. Ya. Ya. Juga. Oke, berikutnya penggalan ke-8 ibtala, bentuknya KKL, cirinya diakhiri fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya balawa, dibaca bala, polanya ifta'ala, artinya dalam kamus Munawir halaman 72, dia telah mengujinya. Penggalan ke-7, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-8, rabbuhu, bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda keduanya kata ganti. Kata benda pertama rabba, bentuknya KBKK subjek tunggal, aslinya rabban, ciri kata benda Rabbun, Pak. Rabbun. Aslinya Rabbun. Iya. Rabbun, Rabbun, Para majemuk. ya, Bermajemuk Rabbun, dengan hu. ciri subjek tunggalnya doma, akar katanya rabba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rabbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata benda keduanya hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti dari KBM Rabbuhu, Tuhannya. Penggalan ke-9 fa merupakan huruf bermakna, artinya lalu atau maka. Penggalan ke-10 akrama, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya karuma, polanya af'ala, artinya dalam kamus Munawir halaman 1203, dia telah memuliakan. Penggalan ke-11 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 na'ama, bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya na'ama, polanya fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 459, dia telah memberi kesenangan. Penggalan ke-14 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Ini artinya dulu ya Pak. Artinya di sebelah ya. Ini bagian ya artinya Ya. dulu Pak. Iya, makanya Ibu Yun kreativitas lumayan. Arti penggalan 1 sampai 14 ayat 15 Al-Fajr, maka adapun manusia yang apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia telah memuliakan dan memberinya kesenangan. Mungkin jawab syaratnya tadi belum Bu. Ya dijawab. Di fa yang Mbak ini nih ya. 15 ya. Yang 15. Di 9. fa yang ke-9. 9 ini. 9. Fa yang ke-9. Ya. Fa merupakan huruf jawab syarat Dari 9. amma ya. Ya. Sebetulnya bisa dari iza juga loh. Ya, dari iza tadi. Dari iza. Itu artinya sudah saya buat merah tadi tandanya tuh. Tapi huruf syarat, jawab syaratnya tertinggal. Ya. Sekarang kita masuk ke penggalan ke-15. Penggalan ke-15, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-16, yakulu, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya. Ada yang ketinggalan Pak In. Namanya belum. Namanya sudah tadi. Sudah tadi. Sudah. Dia masuk ke yang sebelum ralat pertama. tadi ya. Sebelum ralat tadi. Ya udah. Oke. Terus lanjut ke penggalan 17, Rabbi, bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin,
kata benda keduanya kata ganti. Ini ya Rabbin. Rabbi bentuknya KBKK subjek tunggal, aslinya Rabbun, karena bermajemuk dan adanya huruf jar, karena bermajemuk maka berubah menjadi Rabbi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah, akar katanya Rabba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya Rabbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136 Tuhan. Kata benda kedua merupakan kata ganti, ya sukun artinya aku. Arti dari Rabbi KBM-nya Tuhanku. Penggalan ke-18 akrama, bentuknya KKR, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya karuma, polanya af'ala, artinya dalam Kamus Munawir halaman 1203, dia telah memuliakan. Dia Penggalan, terus penggalan ke-19 ni, bentuknya kata ganti, artinya aku. Iya. Arti bagian 2, penggalan 15-19, maka dia sedang berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Arti keseluruhan ayat 15, maka adapun manusia yang apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia telah memuliakan dan memberinya kesenangan, maka dia sedang akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Ini perlu ini lagi nanti Bu Ibi, di narasinya mungkin apa kata-katanya perlu diinikan lagi. Baik, kita lanjut ke ayat ke-16. Ya. Ayat 16 terdiri dari 16 penggalan. Penggalan pertama, huwa. Penggalan kedua, amma. Penggalan ketiga, iza. Penggalan keempat, ma. Penggalan kelima, ibtala. Penggalan keenam, hu. Penggalan ketujuh, fa. Penggalan ke-8, qadara. Penggalan ke-9, ala. Penggalan ke-10, hi. Penggalan ke-11, rizqahu. Penggalan ke-12, fa. Penggalan ke-13, yakulu. Penggalan ke-14, rabbi. Penggalan ke-15, ahana. Penggalan ke-16, ni. Iya. 9 gundul ya. Tinggal karena gundul. Ini gundul. Harakatnya. Tadi belajar baca Arab gundul ya, Pak? Iya. Iya. Depan ala ya. Oke. Baik. Uraian secara gramatikal Quran surat Al-Fajr ayat 16. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua amma merupakan huruf bermakna artinya adapun. Penggalan ketiga iza bentuknya huruf bermakna artinya apabila. Penggalan keempat ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. Ini huruf syarat lagi nih Pak In. Iya. Iza sama itu bapaknya ya. Iya. Kita kasih langsung aja Bu Yun tambahannya nanti. Huruf syarat ya. Huruf syarat. Ya. Kemudian penggalan kelima ibtala bentuknya KKR, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya balawa dibaca bala, polanya ifta'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 72, dia telah menguji. Itu ketinggalan tuh Pak In. Pak amal insanu. Insanunya? Oh, Itu di ayat sebelumnya, Bu. di ayat sebelumnya. Itu sebelumnya 15 itu, Bu. Ini yang ke-16. Oh ini lanjutan. Tadi yang 15. Oh iya iya. Ya lanjut dulu ini jadi 2 ayat sekaligus Bu Martin. Ya. Ya. Kebut Ya. Penggalan ke-6 bentuknya kata ganti artinya nya.
Penggalan ketujuh. Ini huruf jawab syarat nih Bu Yun ya. Fa-nya. Pak. Itu jawab Fa-nya syarat. huruf bermakna sekaligus huruf syarat. Huruf jawab syarat. Jawab syarat. Ya. Penggalan ketujuh fa bentuknya huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-8 qadara bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya qadara, polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Munawir halaman 1095, artinya dia telah membatasi. Penggalan ke-9 ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-10 hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-11 rizqahu bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama rizqa, bentuknya KBKK objek tunggal, asalnya rizqan karena ber-KBM menjadi rizqa. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri objeknya ada tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya razaqa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rizkun, pola kata benda tunggalnya fi'lun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 140 rezeki. Kata benda keduanya hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari rizqahu rezekinya. Rizkinya. Arti dari ayat 16 bagian pertama penggalan 1 sampai 11, dan adapun apabila dia telah mengujinya, maka dia telah membatasi atas rezekinya. Berikutnya penggalan ke-12. Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-13 yakulu, bentuknya KKSAD, cirinya ia di awal dan domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kawala, dibaca qala. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia sedang akan berkata. Penggalan ke-14, Rabbi, bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda keduanya kata ganti. Kata benda pertama Rabbi merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal, aslinya Rabban, karena ber-KBM menjadi Rabbi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah. Akar katanya Rabba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya Rabbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136 Tuhan. Kata benda kedua ya sukun merupakan kata ganti, artinya aku. Arti dari KBM Rabbi, Tuhanku. Penggalan ke-15 ahana, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya hawana, dibaca hana. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Polanya af'ala, artinya dalam Kamus Munawir halaman 1525, dia telah menghinakan. Penggalan ke-16, ni merupakan kata ganti, artinya aku. Arti ayat 16 bagian kedua, penggalan 12 sampai 16, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Arti keseluruhan ayat 16. Menghinakan. Menghinakan kali. Menghinakanku. Kan af'ala. Menghinakanku ya, karena dia af'ala ya. Ya. Ya, boleh. Allah Karena menghina. dia af'ala. Menghinakan. Boleh. Kita ganti tambahkan ininya, kannya. Menghinakan. Ya. Tinggal kannya, karena dia polanya af'ala ya. Tapi juga nggak mungkin Tuhan menghina. Menghinakan.
kayaknya tega banget gitu. Ini gramatikalnya Bu Ratna, jadi memang harus konsisten kita kan. Afala itu kan make dan an di belakangnya. Ya, Maka ini dia kan menganggap, kata mereka. Iya kan yang Iya. bener emang kan. Ya, makanya mereka menganggap begitu. Ya. Padahal tidak. Iya. Maka dia berkata, Iya, Tuhanku telah menghinaku. Itu menurut iya. dia, menurut versinya si apa tadi? Oh Kalau gitu. dapat kesenangan dikatakan memuliakan. Ya, Kalau diuji dengan dikatakan Heeh. menghinakan. ya dibilangin menghinakan. Ya, Gitu. Arti keseluruhannya, Bu Yun. Lagi Dan sesat. adapun apabila menghinakan. dia telah mengujinya, maka dia telah membatasi atas rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menghinakanku. Ya, silakan Bu Ira. Dari awal ya, Bu? Ya, dari Boleh awal dari Bu. Awal. Ya. Sebentar, satu saya lihat tadi di slide Pak In. Di Rizka. Rizqahu. Itu tanda objek kenapa tanwin Pak In? Objek itu bisa kan kasrah apa fathah tain kan, Baby? Bisa, Rizqan tetapi an itu kan bisa dianggap sebagai objek. memang dia objek, tetapi tanda objeknya bukan tanwin. Oh iya. Oh kata tanwinnya. Ya, Iya. kenapa Harusnya ditulis fathah tanda tain. tanda objeknya fathah. Fathah aja. Itu Mau ditulis fathah, fathah mau bukan? fathah tain itu sama, enggak masalah. Iya. Sama-sama bisa diaku sebagai objek. Ya di tulisannya memang ada udah fathah tuh, Baby. Tapi baca tanwin tadi. Iya. Nah, tadi kan Baca itu, tanwin ya, Baby. nah di slide-nya memang tanwin loh. Ini Iya, ciri iya. kata bendanya tanwin, Bu. Iya, Kata ciri bendanya kata tanwin. benda Ya, tanwin. fathah. Ciri objek, fathah ya. Fathah. Fathah disebut tanwin juga tadi ya. Iya, iya, betul. Terucap tanwin juga padahal Terucap tulisannya tanwin fathah. juga, iya, betul. Tertulis fathah. Oke. Ya. Ya, silakan Bu Ira. Dari awal ya, Bu. Ya, Ya, 15. Pak 15. Ma. Ya, Bu ya. Fa amma al insanu. Maka ya huruf bermakna amma itu jadi satu ya, huruf bermakna adapun. Maka adapun al insanu. Al insanu itu Anissa ya akar katanya. Subjek. Iya, itu subjek, dia domah ya. Subjek ya. Subjek, Bu. Ya. Apabila manusia atau seorang manusia apabila ya huruf bermakna ma itu bisa nggak diartikan ya. Ya, itu Bila gimana? apabila ibtala KKL ya akhirnya fathah pelakunya huwa akar katanya balawa ya menjadi bala polanya ifta'ala ya jadi dia telah menguji kata ganti hu-nya ya hu-nya jadi hu di situ objek ya dia telah mengujinya Mengujinya. ya. Hu-nya objek Rabbuhu Tuhannya jadi Rabbuhu itu adalah subjek dari bala ya ibtala ya kan ya Tuhannya telah mengujinya fa akroma lalu akroma KKL fathah katanya karuma af'ala ya maka dia telah memuliakan ya lalu dia telah memuliakan lanjut akrama telah memuliakannya kata ganti sama ya dengan yang di depan tadi strukturnya berarti ini dia sebagai objek juga ya. Ya. Dan na'ama wanya wa setara itu lagi ya wa na'ama lalu dia telah
memberi nikmat, pola fa'ala ya, pola fa'ala. Huwa pola fa'ala. Dan dia telah memberi kesenangan kepadanya. Objek juga ya, kata ganti objek. Fa yakulu. Jadi iza tadi huruf bermakna sekaligus huruf syarat ya. Syaratnya. Syarat ya. Fa di sini adalah jawab syaratnya. Yakulu kakak SAD ya. Kaidah 1.5 ada ya itu ya. Tambahannya Bu ya. Ya, poin 5 juga. Ya, dalam kakak SAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Maka dia berkata, wakulu tadi ya. Belum ya tadi ya, masih yakulu ya. Fa yakulu 17 nih. Robbi akramani. Robbi akramaninya Tuhanku. Ya, Robbi KBM ya. Robba. Ya. Tuhanku. Ketemu dengan ya sukun sebagai kata ganti ya. Tuhanku. Akroma. Pelakunya huwa ya. Karuma. Sama ya dengan yang tadi di depan akroma. Dia telah memuliakan. Ni aku. Ini itu sebetulnya ada ni ya sukun ya. Ya sukunnya Bu ya. Iya. Kata ganti itu sebagai objek juga ya. Dia telah memuliakan aku. Allah. Oke, jadi maka apabila manusia ya, maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya ya, robuhunya berarti ibtala tadi ya, Tuhannya apabila Tuhannya mengujinya lalu dia memuliakannya dan dia memberi kesenangan, dia memberi nikmat, dia memberi kesenangannya, maka mereka berkata, Tuhanku telah memuliakanku, katanya gitu ya. Robbi akramani. Oke. Lanjut Bu. 16. Nah, wa amma iza ma ibtala. Sama ya tadi ya. Sama pakai huruf syarat. Ya, cuman dia nggak ngulang lagi tuh insanunya ya. Insanunya nggak diulang lagi. Dan adapun apabila ma-nya bisa nggak diartikan seperti yang tadi ya. Dan adapun apabila dia telah menguji ya Tuhannya tadi ya. Dia tadi di sini tuh Tuhan juga ya. Dia telah mengujinya ibtalahu. Lanjut Bu. Ya. Ibtalahu berarti ibtala kata kerja, setelah itu kata ganti berarti dia sebagai objek. Qadara. Sama ya tadi ya, ini jawab syarat qadara. Maka dia atau dia telah Dia telah membatasi ya. Lalu ya di sini cocoknya ya. Lalu dia membatasi alaihi ya. Alaihi atasnya rizkinya. Rizkinya. Yang tidak diartikan yang mana tadi?
Kenapa? Yang Apabila dia telah mengujinya, ya, maka dia telah membatasi, Pak, itu. Maka itu lalu ya. lalu ya. Nah, Lalu. jawab syaratnya di fayakulu itu. Iya. Nah, ya. Dan adapun izama apabila ibtalahu dia telah mengujinya fakodoro lalu kodoro dia telah membatasi alaihi atasnya rizkohu. Tadi apa riskon ya, riskon fatah objek atasnya rizkinya fayakulu, maka jawab syarat Pak jawab syarat Fayakulu, maka dia berkata Robbi Tuhanku, sama yang tadi ya, Robbi Tuhanku ahanani, Tuhanku dia telah menghinakanku. Ya. Ininya sama ya, sama yang tadi. Struktur itunya ya sama ya. sama. Tuhanku berarti dia subjek ya di situ ya. Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Kalau akromani dia. Ya, kalau dikasih nikmat bilangnya dia memuliakan, tapi kalau dia dikasih nikmatnya dibatasi, rezekinya dibatasi, bilangnya menghina ya. Oke. Jadi Robbi Husnuzon itu ya, betul ya Bu ya. husnuzon ke Allah. Iya. Khususon ya. Fayakulu Robbi ahanani. Robbi di situ subjek ya Bu. Robbi. Ya. Ya, Tuhanku subjek ya. Ya. Robbi Tuhanku ahanani. Mm-mm. Menghinaku. Dia telah menghinaku. Ya. Ya. Ya Bu. Ya. Kira yang Ya, Bu. kodaro itu selain membatasi membatasi atau menetapkan, bisa nggak tuh Bu? Lebih Bisa. Bisa Bu. Bisa. Penetapan. Jadi kayaknya lebih enak, bukannya lebih enak ya menetapkan ya, membatasi. Kalau membatasi Dia konotasinya ke menetapkan, tetapi sebetulnya menetapkan ke arah yang jelek, Jelek ya. ke arah yang kurang. ya Makanya menetapkan lebih baik langsung kita sebut dengan membatasi. membatasi atau menyempitkan. Menyempitkan ya. Mengurangi rezekinya. Bu. Mengurangi Ya, rezeki. Ya. mengurangi. Oh ya ya Ya. kodar ya baik Bu. Kodar tetap. Ya Bu. Ya gitu Bepi. Ya. Oke. Ya. Habis Kasih Bu ya. masih banyak kan al-a'la, Banyak. Sampai 20. al-fajar. Hah? 24. Sampai 24 pajak. Al-Fajar, Bu Eli ya. Masih ada ya? Ayah. Masih Bu. Oh iya masih. Sebelumnya udah belum ya? Apa aja belum, sebelumnya juga ya? Belum. Al-Ghosiyah belum semua ya? Al-Ghosiyah juga ya? Belum. Oh. Mana? Mana yang Al-Ghosiyah duluan Al-Ghasiyah? 21 belum juga. Al-Ghosiyah. Iya, Nah, 15 juga belum. 15. Al-Ghasiyah belum semua ya? Belum. Belum Bu Epi, karena Oh, kemarin iya. banyak yang nggak hadir, melompat ke Al-Fajar langsung. Oke, Iya. kembali kita ke Al-Ghasiyah. Tapi siapa ya Al-Ghosiyah? Al-Ghasiyah. Jalil. Enggak ada kayaknya Pak Jalil enggak ada. Enggak ada. Terus Taiwan. Pak Iwan enggak ada. iya. Fajar 17 aja. Hah? Fajar 17. Bu Cici. Bu Cici Iya. ya? Fajar 17. Oke, Iya. Bu Cici, kalau gitu Ya. Lanjut ya. waktu kita tinggal setengah jam kurang. Dua ayat aja Bu Cici. Dua ayat aja Bu Cici.
Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat Sudah ya. kelihatan, Bu? 20 Sudah, ya. Kelihatan nanti dilihat ya. Udah Sudah. kelihatan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tuqrimunal yatim wala tahadun ala ta'amil miskin. Dua ayat aja ya. Ayat 17. Udah ya, Bu Limis kan mau 2 ayat ya. Ayat ke-17 dipenggal menjadi 5 penggalan. Penggalan 1 kala, kedua bal, ketiga la, keempat tukrimuna, kelima an Al yatima. al yatimi. Yatimah. Ya. Yatima. Al yatima. Yatimah, Bu. Yatimah. Yatim. Yatimi. Penggalan 1 ya, makasih. Penggalan 1 kala merupakan huruf bermakna yang artinya sekali tidak. Penggalan 2 bal merupakan huruf bermakna yang artinya bahkan atau tetapi. Penggalan 3 la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan 4 tukrimuna bentuknya kata-kata kerja sedang dan akan datang atau KKSAD dengan ciri ada tu di awal kata dan di akhir kata ada uruf guna yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya karuma. Polanya af'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 371, kalian sedang akan memuliakan. Penggalan kelima, al-yatima. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya yatama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya di Munawir halaman 1587 anak yatim. Arti ayat ke-17, sekali-sekali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Penggalan 18. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Penggalan 1 wa. Penggalan kedua la. Penggalan 3 tahaduna. Keempat ala. Kelima to'amil miskin. Ya, kata KBM ini. Penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan 3 tahap sedang dan akan datang atau KKSAD dengan cirinya ada ta di awal kata dan lo sukuna di akhir kata yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya hadodo jadi haddo, hadodo jadi haddu. Polanya fa'ala. Artinya di Munawir halaman 204 kalian sedang akan menganjurkan. Penggalan 4 ala merupakan huruf jer yang artinya atas atau kepada. Penggalan 5 to'amil miskin. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kedua kata benda to'ami dan al-miskin. Ciri kata benda majemuknya, kata benda 1 tidak ada alif
lam dan tidak ada tanwin. Kata benda duanya berakhiran kasroh. Kata benda satu, to'ami, to'ama, to'ami ya, Abi. Suami. to'ami. Iya, ini salah lagi. Bentuknya kata benda, kata kerja. Jadi kata bendanya ada huruf jer di awal kata, di depan huruf jer yang benar. Akar katanya to'ama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya di Mahmud Yunus Putus ya. 236 makanan. Kata benduanya al, putus-putus al, kata benda keduanya al, Iya, putus-putus. kenapa ya? Itunya jelas ya? kan sinyalnya kali. Al miskini. Sinyalnya. Oh iya, sinyalnya kecil, Bu. Nggak jelas ya? Iya putus-putus, jelas aja. Putus-putus. Kadang hilang, kadang timbul. Begitu. Off kamera aja coba Bu. Mungkin. Nah coba. Oh ya boleh. Enak. Ya. Coba jelas. Ya. Pengalan kelima. To'ama. Mana pengalan lima? Oh, kata benda satu. To'ama. To'ama. To'ami. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada huruf jer di awal kata. Akar katanya toma'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Toma'a. Kenapa, Bu? Akar katanya To'ama. pas itu To'ama. To'ama. Juga terbalik Bu. Ya, tadi toma'a. Iya. Cek aja kali. Buru-buru. akar katanya to'ama. Ya. Akar katanya to'ama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 236 makanan. Kata benda duanya al-miskin. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya sakana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'ilun. Mana fi'ilun? Miskin. Akar katanya apa, Bu? Akar kata. Miskin. Sama. Akar katanya apa? Miskin itu. Mif'ilun. Mif'ilun. Ah. Mif'ilun. Mif'ilun ya. Mif'ilun ya. Artinya orang miskin, tapi ini saya tadi di mana ya? Ininya apa di kamusnya di mana saya cari-cari nggak ada. Artinya orang miskin. Kata majemuk. Mif'ilun. Ya. Artinya orang miskin. Miskin, pasti miskin. Tapi nggak tahu di mana nih, saya belum ketemu nih. Jadi PM to'amil miskin, makanan orang miskin. Arti ayat ke-18, dan kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, kita bahas dulu dua-dua ayat aja ya, Bu. Ya. Habis. Oh, waktu hampir habis soalnya. Ya, yang ayat 17, kalla balla tukrimunal yatima. Kalla, sekali-kali tidak. Bal. Bal ini huruf apa kemarin, Bu? Bal. Huruf bermakna. Artinya apa? Artinya ini? Bahkan akan tetapi. Bahkan atau tetapi. Bahkan. Bahkan atau tetapi. Ya. Ini dikenal juga sebagai, kemarin saya sampaikan bal itu, mengapa dia?
Oh, iya. Meniadakan. Apa ya? Oh, huruf Apa? ini. Ya. Kalau doroba apa artinya, Bu? Doroba? Doroba. Memukul. Memukul ya. Jadi Memukul, ya. bal itu Oh, iya. dikenal, jadi bal itu dikenal dengan huruf idrop, memukul atau meniadakan kalimat sebelumnya. Oh, meniadakan kalimat sebelumnya. Ya kan? Oh, kalanya jadi hilang. Jadi nggak di itu, nggak di kalanya. Enggak, maknanya. Oh, maknanya. Iya, bal itu meniadakan kalimat sebelumnya. Kalau aku dikasih kena nikmat kan gitu, maka Allah memuliakanku kan gitu. Nah, gitu. kalimat ini mana mungkin gitu kan kira-kira. Bahkan mengajak memuliakan anak yatim aja enggak. Kira-kira begitu. Oh, iya, iya. Ya. Tadi Ya, Bu. kalimat Oh, itu. sebelumnya 15-16 16 ya, 16. dia mengatakan Allah telah memuliakanku kan gitu. Iya. Mana Oh, pula kata kalimat 17 Oh, iya. memuliakan anak yatim aja enggak gitu kan. Ya itu secara makna ya. Sekali-kali Iya, iya. tidak, bahkan tidak kalian memuliakan anak yatim. Mana mungkin Allah memuliakan kalian selama Mungkin. kalian tidak memuliakan anak yatim. Gitu ya. Jadi bal itu Ya. kenal dengan harfu idrok. Idrok itu berasal dari doroba. Memukul. Doroba itu memukul. Jadi dia pukul kalimat sebelumnya ini. Enggak lah itu. Ya. Oh, ditiadakanlah. Tidak. Seolah yang dulu ya. Iya, karena biasalah kan sekali-kali tidak. Tidak kalian memuliakan anak yatim. Gitu ya. Wala takhaduna ala ta'amil miskin. Yatimnya Dan KPP, tidak. KPKK, KPP apa Evi? Yang mana? Yang yatimnya tadi. Yatimanya, Bu. Yatimanya, Bu. Oh, KPKK apa KPP? yatimanya ini KBPA. Nah, BPA ya. Iya. KPA ya, KPP yatim. Kayaknya Pak Ilun. Al-Yatim. Fa'ilun. Iya. Fa'ilun. Kalau BPA kan Pak Ilun juga. Fa'ilun juga bisa. Fa'ilun juga KBPA. Kan ada dua, Bu. Ada dua. Fa'ilun, kalau fa'ilun tuh bisa 3 malah. Bisa KBSL, bisa KBPA, bisa KBKK. Ya. Jadi Bapak Ibu pilih aja. Ya. Bisa KBSL, bisa KBPA, bisa KBKK. Kalau fa'ilun gitu ya. Kalau fa'ilun, ya fa'ilun. Kalau fa'ilun itu lain, itu jelas fa'ala. Doang ya. KPPA aja. Di KBPA dari pola fa'ala. Ya kan? Ya. Makasih. Ya, Diana. ya. Kalau Bu Diana mau menjadikan KBKK boleh sih. Ya. Anak yatim. Ya kan? Oke. Wepi, tanya Wepi. Ya, Pak In. Jadi kata huruf bermakna bal itu boleh dikatakan bisa juga membantah kata atau kalimat sebelumnya, Wepi. Iya, betul. Yang membantah sebelumnya. Iya, bal itu dia membantah kalimat sebelumnya. Iya. Namanya harfu idrok. Harfu idrok. Maaf. Itu huruf. Ya. Memukul ya. Harfu itu huruf. Jadi huruf idrok. Huruf yang memukul. Atau meniadakan. Atau membantah kalimat sebelumnya. Ya. Terima kasih, Wepi. Iya, Pak In. Oke. Kemudian wala tahaduna. Tahaduna apa tadi? Kakak Sade ya. Polanya tafa'ala. Jadi ada ta satu yang hilang. Tatafa'ala. Mestinya kan tatakhaduna. Oh. Tapi itu biasa. Oh. Ada satu ta hilang. Ya. Fa'ala. Tafa'ala. Jadi apa? Tata pahala.
Tatafa, ya, tatafauna, tatafauna, ya, Tafat, tafat. ya, Fa'ala ya polanya. ya, Kalau fa'ala yufa'ilu, Bu. ya. Ada tanya di depannya ya, tanya jadinya Oh, Ada satu ya, Bu, ya. tatafa, ya, tatafa, ya. Jadi ada satu ta hilang di sini, Oh gitu. ya, Saya tinggal nanta aja satu jadi fa'ala jadi tafa'ala. ya, tafaal. Ala ta'ami miskin, atas makanan orang miskin. Jadi sudahlah nggak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak untuk ngasih makan orang miskin. Mana mungkin kalian dimuliakan seperti itu, ya kan? Iya. Oke, lanjut masih mau lanjut Bu Ira atau tanya jawab aja tinggal 7 menit? Tinggal dikit. Ada 7 menit lagi. Itu tahadu itu kan tadi polanya Tafa'ala, tafa'ala, tafa, Kan ada tanya iya, panjang ya. Fa'ala. tafa'ala, tafa'ala. Pakai tasdid itu. Ntar dia pakai tasdid ini. Iya pakai Iya, tasdid. Tasdidnya kan Tafa'ala berarti ya. tasdidnya kan dari do itu Bu, huruf kembar. Oh iya Oh iya, iya. dia huruf Ad-doha. kembar, bukan Oh. iya iya betul. Bukan, jadi tafa'ala aja. Jadi tafa'ala, ya, tafa'ala nggak pakai tasdid. Oh, nggak pakai tasdid ya? Enggak, karena dia huruf kembar. Karena dia huruf kembar. Ada. Iya. Iya. Tidak. Tafa'ala. Berarti fa-nya panjang ya Bu ya? Fa-nya Tafa. panjang, Mm-mm. ya. Oh, lupanya panjang. Oh iya. Kalau Soalnya ini begini ya. iya. Ya Bu. Oke. 6 menit lagi mau lagi nggak? Hah? 6 menit lagi mau lagi nggak? Tinggal 6 menit. Ya boleh kalau mau 6 menit. Boleh lebih sedikit, enggak masalah. Lanjut Besok aja kan ya Bu. libur kita. Satu lagi katanya. Lagi. Ya, Ya, lanjut sampai aja ayat berapa Bu tanggung. Cici? 19 Bu Cici sampai ayat berapa? sampai 20. 20 ya. Nah, 2 sampai ayat 20 lagi ya. Bu. Ya, terakhir silakan Bu Ira. Pengiran 19 ayat ke-19 wata kuluna turosal akbal lama dibagi menjadi 5 penggalan. Penggalan 1 wa, kedua tak kuluna, ketiga aturosa, keempat aklam, kelima lama. Penggalan 1 wa bentuk huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua takuluna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang dengan cirinya ada ta di awal kata dan waw sukuna di akhir kata, menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya akala, polanya fa'ala, artinya di Mahmudunus halaman 46, kalian sedang akan memakan. Penggalan 3 aturosa, bentuknya kata benda kata kerja sebagai objek. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya warisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'alan. Fu'alan atau fu'alun. Yang mana ini? Penggalan keempat aklam. Bentuknya kata benda kata kerja objek. Kata benda, ciri kata bendanya ada alif lam di awal. Enggak ada alif lam, enggak ada alif lam. Ada tanwin yang kata, ada alif lam. Enggak ada alif lam. Akar katanya akala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Artinya di Mahmudunus halaman 46, makan. Penggalan kelima lama.
Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Akar katanya lama. Jadi lama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lan. Artinya di Munawir halaman 1289 mengumpulkan atau menghimpun. Arti ayat ke-19. Dan kalian memakan warisan dengan serakah. Sudah, Bu? Ya, silakan Bu Ira. Tanggung satu ayat lagi kan Bu Cici? Oh, sekolah tadi. Ya, Masih ada waktunya. Ya. masih. Masih. Ke-20. Tanggung. Watuhi bunal mala hubban jamma. Dibagi menjadi 5 penggalan. Penggalan 1 wa. Penggalan 2 tuhibuna. Penggalan ketiga al-mala. Keempat hubban. Kelima jamman. Penggalan ke-1 wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan kedua tuhibuna. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Dengan cirinya ada tu di awal kata dan mausuna di akhir kata. Yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya hababa menjadi haba. Polanya afala. Artinya di Muhammad Yunus halaman 95, kalian sedang akan mencintai. Penggalan ketiga, al-mala. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya mawala menjadi mala. Termasuk kaidah 1 poin 2 di mana dalam akar kata wau dan ya di akar kata menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lu. Artinya di Muhammad Yunus halaman 496 harta. Penggalan 4, hubban. Bentuknya kata benda, kata kerja. Jadi kata bendanya ada tawin di akhir kata. Akar katanya hababa menjadi haba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lu. Artinya di Muhammad Yunus halaman 95 cinta. Penggalan kelima jamma. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada tawin di akhir kata. Akar katanya jamama menjadi jamma. Pola kata kerjanya wa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Pak Lun. Oh, Pak Lun. Salah lagi. Pak Lun. Artinya di Muhammad Yunus halaman 211 jumlah banyak atau berlimpah. Arti ayat ke-20. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sudah. Ya, silakan Bu Ira. Pak, Yang cintaan. Ya. Itu 19 ini lanjutannya tadi dari Ya. wanya lanjutan ya, dan takuluna dan kalian memakan takuluna itu KKSAD ya, akala ya, akar katanya akala, pelakunya itu antum. Dan kalian memakan apa tuh aturasa, itu sebetulnya tasdid tu itu warisa itu wow ya, wow melebur ke apa itu ya, aturasa pola ya itu ya, Pola ya. pola ya. Pola waris. Harusnya warisa. Warisa. Ya, aturasa. Nah, warisan ya, harta waris. Dan kalian memakan harta waris akala.
Bu, Ini hilang ya Bu itu. Hmm. Bu Yurni mental ya. Bu Yuru ini menghilang. Iya, Jadi menghilang. buat kuliner kalian memakan aturosa Rosa. kan ya, warisan akalan itu akala ya tadi ya, akalan Ya, makan. makanan Warisan. makanan lama. Itu lama itu mensifati aklan ya, Mensifati. berlimpah ya. Nama apa ya? Makanan. Makanan yang apa? Dengan berlimpah itu ya lo tadi Ah, lama berlimpah ya, yang banyak ya. yang Ya, banyak. campur aduk, yang halal dengan yang haram campur aduk. Kalian Ini makan warisan dengan itu kan. Mengartikannya saya lihat di depan karena nggak nyambung ya. Iya, ini tafsir ya. Kalau tafsir itu Ya, campurkan yang halal dan yang batil itu yang haram ya. ya. Lama, loba, banyak, terlalu banyak, makannya kebanyakan tuh harta warisannya. Jadi lama mensifati aklan. Kemudian wa tuhibbuna, wa dan lagi. Ini dari kata tadi ya, al-bal tadi ya. Al-labal. Iya. Lanjutannya lagi wa tuhibbuna, dan kalian hababa menyukai, mencintai al-mala, mawala al-mala ya. Kalian Harta. mencintai harta, Mala. hubban itu apa ya? Cinta juga ya, dengan cinta. Iya. Zaman itu Kecintaan jadinya, kecintaan. ya. Iya. Kecintaan yang berlebihan ya. Jadi Cinta. hubban, zaman itu menjelaskan hubban juga ya, mensifati hubban. Iya. Jadi yang berlebihan. mencintai harta, yaitu dengan sangat cinta ya, terlalu berlebihan lah. Itu Bu. Harta itu. Ya. Selesai juga. Ya. Iya. Selesai juga. Jadi ada sedikit ya. Jadi ada dua yang kita garis bawahi pada dua ayat ini. Takuluna aklan. Yang satu lagi tuhibuna huban. Oh, dua katanya akan sama ya. Jadi kalian memakan harta warisan, yaitu makanan yang bercampur aduk. Penekanan di situ ya. Jadi KBKK punya akar kata yang sama dengan salah satu kata kerjanya. Ya. Mau KKSAD maupun KKL. Ya, di sini kan akala akar katanya. Disambut oleh akala juga. KBKK-nya, aklan. Itu adalah penekanan yang luar biasa. Kalian memakan harta warisan, makanan yang bercampur aduk. Itu ya. Kemudian sama dengan semakan-makannya ya. Hah? Makan semakan-makannya. Semakan-makannya. Kalian lahap memakannya ya. Begitu juga tuhibuna mala huban. Kalian menyukai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dan kalian menyukai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi sangat tamak kau dengan harta. Ya kan? Nah, semua itu kalimat-kalimat ini adalah bal dari dua ayat yang dibacain pertama oleh Bu Cici. Bal Ya kan? Bal bahkan tidak mensantuni anak yatim, tidak saling mengajak orang miskin, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, ya kan? Mencampur adukkan warisan yang halal dan yang batil,
dan mencintai harta melebihi kecintaan yang berlebihan ya, hubban. Gitu. Jadi di sini gramatikal yang perlu digarisbawahi akala dan aklan, tuhibuna dan hubban. Ya. Sebelum kita tutup, saya pesankan kepada Bapak Ibu bahwa yang saya sampaikan itu sebetulnya untuk membantu membentuk rasa. Jadi yang tidak disebut di Alasani jangan disebut di luar kelas ini, ya. Ya, itu hanya untuk membentuk rasa bahwa kita mengartikan ada sedikit di situ pengetahuan, ya kita pakai untuk membentuk rasa pada diri sendiri. Ya seperti bal tadi kan enggak ada tuh kita di materi Alasani enggak ada, jadi jangan disebut, ya. Ya. Oke, sudah Bu Ira. Iya, Bu. Bu Titi, Kenapa? yang Ya, tuhibu, Bu Niana. yang tuhibu kan of Allah, Bu Titi. Yang tuhibu. Ya, Of Allah hasilnya Imunawid 229. ya. Oh iya, iya, iya. Dua-dua sembilan, ya. Munawid Mantap kalau ya, dulu. artinya beda. Menjadi berbiji kalau di Mahmud Yunus. Iya. Makasih Bu Diana, nanti saya ganti. Ya, sama-sama. Ini kalau udah ada di ayat saya ya, ayat Arab 79 lupa lagi. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua mau lahir batin. Bu Pak Helmi, terima kasih Pak Helmi. Sama-sama Bu Evi, Bu Ira. Bu Wati, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Elvi. Iya. Bu Ira, Kirain tidur dan deh. selamat. Saya memang ada. Iya. Ya, assalamualaikum.